apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi as-sa'ah. Karena sungguhnya hari kiamat, dia tahu atau tidak tahu, pasti akan terjadi. Akan tetapi masalahnya, apakah seorang dia memiliki kesiapan untuk menghadapi as-sa'ah atau tidak? Karena sungguh as-sa'ah ada perkara sangat dahsyat. Karena sungguh hari kiamat perkara sangat dahsyat. Yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan-peringatan dalam ayat Al-Qur'an agar manusia benar-benar memiliki kesiapan untuk menghadapi kedahsyatan al-qiyamah. Semisal di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ata syai'un 'azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin anna arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakinna adzaballahi syadid." Wahai manusia, bersiaplah kalian. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hari kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Hari-hari yang kata Allah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin anna arda'at. Hari yang Anda akan melihat di mana setiap orang yang menyusui akan dia limparkan susuannya, dan setiap wanita yang hamil dia akan berguguran kehamilannya. Dan Anda akan lihat manusia bagaikan mabuk sempoyongan padahal tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi mereka sedang merasakan pedihnya, dahsyatnya azab Allah SWT. Hari-hari yang Allah SWT katakan, yauma la yu'khadu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Hari-hari yang Allah tidak lagi menerima tebusan, baik dari orang munafik atau orang kafir. Tebusan pada saat itu bentuknya apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah menerangkan, seandainya manusia berusaha untuk menebus azab Allah dengan emas segumpal bumi, niscaya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dia matinya dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan diterima upaya dia menebus azab itu walaupun dengan emas sebesar bumi. Seandainya ada orang yang mereka memiliki emas sebesar bumi, lalu dia berkeinginan dengan itu untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Demikian juga, seandainya mereka berkeinginan mengorbankan apa dan siapa dalam rangka menyelamatkan dia dari azab Allah, niscaya tidak akan pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah katakan, saat mata manusia terbelalak, saling melihat kenyataan yang sangat dahsyat,
Sungguh orang-orang mujrim, orang-orang yang di dunia mereka mewarnai hidupnya dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat ingin kiranya bisa menebus azab Allah walaupun dengan anak kandungnya sendiri, walaupun dengan saudara dan istrinya, walaupun bahkan dengan keluarga besarnya, walaupun bahkan dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi, mereka semuanya dimasukkan ke dalam azab Allah neraka yang menyala. Kemudian dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan mungkin bisa terjadi. Innaha lallah nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Sesungguhnya jahanam azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan memanggil setiap orang yang dulu dia berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh as-sa'ah, hari kiamat sangatlah dahsyat. Tahu ataupun tidak tahu manusia pasti akan memasukinya. Dan yang lebih penting adalah sebagaimana wasiat Nabi, mada a'datta lisa'ah. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Para pemirsa, ketahuilah, tidak ada persiapan yang lebih bermanfaat buat seseorang di hari kiamat kecuali yang pertama adalah persiapan at-tauhid. Persiapan dia beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Karena seandainya orang menyekutukan Allah, maka syirik merupakan nuklir kebaikan. Berapapun Anda mengumpulkan kebaikan, ibaratnya Anda memiliki ratusan gunung kebaikan, lalu Anda mendatangkan dengan kesyirikan yang satu saja, maka sungguh syirik ini akan menghancur, meluluh lantakkan semua kebaikan-kebaikan Anda. Yang kedua, hendaklah Anda kita mempersiapkan dengan al-akhlaqul karimah, yang Nabi kita mengatakan, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqih. Atau kama qala, tidaklah ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat kelak melebihi timbangan akhlak yang mulia, tentunya setelah seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan akhlak mulia, kata Nabi, seorang mukmin bisa mengejar derajat ahli puasa dan ahli salat. Innal mu'mina la yudriku darajata shaim al-qaim bi husni khuluqih. Seorang mukmin dia akan bisa mengejar derajatnya ahli salat dan ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia. Dan demikian pula seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia akan menjadi faktor terbanyak yang memasukkan ke jannah. Ketika Rasulullah SAW menegaskan aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, dua hal di antara sebab yang banyak memasukkan manusia ke surga, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan hamba kepada Allah dan baiknya akhlak yang dia miliki. Baru tentunya menyusun amal-amal yang lainnya, yang secara umum semua amal saleh adalah faktor yang akan mengantarkan manusia ke jannah. Sehingga Allah katakan, adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan orang ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Para pemirsa, sungguh as-sa'ah sangat dahsyat dan tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali amal-amal dia kepada Allah, dan yang paling utama at-tauhid wa husnul khuluq, yang merupakan kerangka besar dalam agama ini, dan kemudian menyempurnakan dengan berbagai macam amal-amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita semuanya dari dahsyat dan ngerinya yaumul qiyamah dengan amal yang Allah berikan kepada kita taufik untuk mewujudkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.